Indonesia tidak mengusir pengungsi Rohingya. Ada azas non-refoulement yang dihormati pemerintah Indonesia. Apakah itu azas non-refoulement itu? Mengapa pemerintah Indonesia tidak serta-merta mengusir mereka pulang ke negara asalnya? Nah, ini mungkin perlu diketahui oleh kita bersama. Ada alasan mendasar terkait dengan peraturan internasional. Nah, apa saja alasannya sehingga kemudian pemerintah Indonesia tidak langsung mengusir mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya ingin update perkembangan kasus pengungsi Rohingya di Aceh hari ini. Ini hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Sampai detik ini masih terjadi tarik ulur, terjadi tuntutan warga masyarakat setempat di sekitar Aceh, ada di beberapa titik, tidak hanya di satu titik, yang meminta agar pemerintah kita segera mengembalikan atau mengusir, kasarnya begitulah ya, terhadap para imigran gelap Rohingya yang datang ke Indonesia sejak pertengahan November kemarin. Jumlah mereka, kalau menurut Indonesia, pemerintah Indonesia seperti Pak Mahfud kemarin mengatakan sekitar 1.400-an orang lebih. Tapi kalau menurut UNHCR hanya sekitar 1.200 katanya. Nah, mengapa pemerintah Indonesia tidak serta-merta mengusir mereka pulang ke negara asalnya? Nah, ini mungkin perlu diketahui oleh kita bersama. Ada alasan mendasar terkait dengan peraturan internasional. Nah, apa saja alasannya sehingga kemudian pemerintah Indonesia tidak langsung mengusir mereka? Indonesia tidak mengusir pengungsi Rohingya. Ada azas non-refoulement yang dihormati pemerintah Indonesia. Apakah itu azas non-refoulement itu? Prinsip non-refoulement adalah larangan bagi negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya ketika dikhawatirkan mendapatkan bahaya atau penganiayaan. Prinsip itu dilakukan demi menghormati hak asasi manusia. Mengutip dari situs UNHCR mungkin ya, non-refoulement menjadi prinsip inti dari Konvensi 1951 yang menyatakan bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Konvensi 1951 ini memberikan definisi pengungsi yang diakui secara internasional dan menguraikan perlindungan hukum, hak-hak dan bantuan yang berhak diterima oleh seorang pengungsi. Adanya Konvensi Pengungsi 1951 juga menjadi dasar kerja UNHCR untuk membantu melindungi pengungsi. Dokumen tersebut menguraikan standar minimum dasar perlakuan terhadap pengungsi, termasuk hak atas perumahan, pekerjaan, dan pendidikan ketika mereka menjadi pengungsi sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan mandiri. Undang-undang ini juga mendefinisikan kewajiban pengungsi terhadap negara tuan rumah dan menetapkan kategori orang tertentu seperti penjahat perang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi. Oke ya, jadi walaupun pengungsi, kalau dia atau mereka statusnya adalah penjahat perang, maka tidak memiliki hak status pengungsi sebagaimana tadi diatur. Sikap Indonesia. Sebagai catatan, pada tahun 2015, Indonesia pernah menyatakan tetap menampung pengungsi Rohingya karena mematuhi prinsip non-refoulement meski tidak terikat dengan konvensi tahun 1951. Saat itu sebanyak 583 warga negara Myanmar yang merupakan etnis Rohingya terdampar di perairan Kecamatan Sunudon, Aceh Utara, Aceh. Jubir Kemlu RI saat itu, yakni Armanata Nasir, mengatakan bahwa Indonesia tetap memberikan akomodasi meski tidak menerapkan sistem non-refoulement. Mengutip situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemlu RI, pemerintah Indonesia juga secara konsisten memberikan pertimbangan khusus
berlandaskan prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global, serta menghormati prinsip-prinsip kebiasaan internasional dalam penanganan pengungsi seperti non-refoulement. Oke, jadi itu mengapa pemerintah Indonesia tidak langsung mengusir mereka begitu datang di Aceh, ya, khususnya pengungsi Rohingya ini. Perkembangan terkini, ada sekitar 30 pengungsi atau imigran gelap Rohingya di Aceh yang meloloskan diri atau melarikan diri entah kemana, kabur dari penampungan. Dan yang memprihatinkan lagi bahwa kaburnya mereka ternyata bukan hanya kabur biasa, tetapi ada pihak yang meloloskan. Ada pihak yang membuat mereka kabur dengan iming-iming atau dibayar. Ini sedang diburu oleh polisi siapa sebenarnya yang bermain atas kaburnya pengungsi Rohingya ini. Polisi sudah menangkap 3 orang yang ikut bekerja sama meloloskan mereka. 3 orang ini adalah warga Aceh, warga negara pribumi yang menerima bayaran oleh seseorang untuk melepaskan atau meloloskan, membuat beberapa pengungsi imigran Rohingya ini kabur. Totalnya sudah ada 30 orang. Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan sikap tegas kemarin, yakni bahwa pemerintah Indonesia akan bersikap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara internasional, tetapi bahwa tindak pidana penyelundupan orang atau TPPO, sebagaimana sudah dijelaskan Pak Jokowi kemarin, juga akan diterapkan, akan memberikan sanksi hukum sebagaimana aturan yang ada, dan selanjutnya akan bekerja sama dengan UNHCR untuk memutuskan solusi bagaimana para pengungsi Rohingya ini akan diatasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.